Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Newcastle dilaporkan akan mencoba membajak transfer Kim Min-jae ke Old Trafford. Dilansir Talksport, MU punya pesaing berat untuk jasa Min-jae. Bek timnas Korea Selatan itu dilaporkan jadi incaran Newcastle di musim panas ini. Lini pertahanan menjadi salah satu sektor yang dianggap Eddie Howe perlu diperkuat timnya. Sehingga Newcastle sangat tertarik merekrut Min-jae yang sukses membawa Napoli jadi juara. Laporan tersebut mengklaim bahwa Newcastle sedang memanfaatkan celah untuk bisa membajak transfer Min-jae di musim panas ini. Mereka tahu bahwa MU saat ini masih belum bisa belanja pemain, karena status kepemilikan setan merah sejauh ini belum menemui kejelasan sama sekali. Newcastle akan memanfaatkan situasi tersebut untuk menyalip MU mendatangkan Min-jae di musim panas nanti. Kim Min-jae sendiri punya klausul rilis yang cukup terjangkau. Ia bisa diangkut oleh klub non-Italia di angka 45 juta euro di musim panas ini. Namun klausul itu punya jangka waktu. Klausul itu hanya aktif pada tanggal 1-15 Juli tahun 2023, lebih dari tanggal itu angkanya bakal naik dengan signifikan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, dikabarkan geram dengan Harry Maguire. Ten Hag kesal dengan Maguire karena enggan angkat kaki dari MU pada musim panas tahun ini. Dikutip dari Talksport, Ten Hag dan klub sepakat untuk melepas sang bek. Namun, pihak pemain belaga dan enggan pindah. Ex-bek Leicester City tersebut ingin memperjuangkan satu tempat di lini belakang Manchester United. Sumber yang sama menyebut Erik ten Hag murka dengan keputusan Maguire. Bukan hanya soal teknis, tetapi hitung-hitungan finansial jadi alasan mengapa Ten Hag ingin melepas Maguire. Saat ini, ada Aston Villa dan Tottenham yang siap membeli Harry Maguire. Erik ten Hag akan memakai uang hasil penjualan Maguire untuk membeli Kim Min-jae. Beberapa posisi penting ingin diperkuat oleh Ten Hag dalam 2 bulan mendatang. Mulai dari penjaga gawang, gelandang, hingga penyerang tengah. Permasalahan terkait kedalaman dan kualitas skuad secara keseluruhan menjadi salah satu penghambat utama MU sepanjang musim 2022-23. Terkait posisi penjaga gawang, David Raya dari Brentford menjadi salah satu pemain yang dikaitkan. Namun, laporan dari Sky Sports menyatakan bahwa Manchester United nampak tidak memiliki minat untuk memenuhi valuasi yang ditetapkan oleh The Bees. Klub yang bermarkas di GTEC Community Stadium itu memasang harga 40 juta pound. Selain Man United, David Raya juga masuk dalam incaran Tottenham Hotspur. MU masih belum dapat memperpanjang kontrak David De Gea, walau Ten Hag ingin mempertahankannya, dan sang pemain juga ingin bertahan. Sementara Spurs membutuhkan pengganti bagi Hugo Lloris yang akan hengkang dalam waktu dekat. Man United dan Spurs menganggap harga David Raya saat ini terlalu tinggi. Saat ini kedua klub belum mengajukan tawaran resmi. David Raya memiliki sisa kontrak 1 tahun, nilai 40 juta pound untuk pemain dengan sisa kontrak 1 tahun dianggap terlalu mahal. Brentford memang sudah mendatangkan Mark Pleken dari Freiburg, tetapi pihak klub siap kehilangan David Raya dengan status bebas transfer. Mereka juga dapat menggunakan skuad dengan 3 penjaga gawang, dengan keberadaan Thomas Trakosa sebagai pelapis. Pemain berusia 26 tahun itu menjadi terkenal di Qatar saat membantu Maroko menjadi tim Afrika pertama yang mencapai finish 4 besar di Piala Dunia. Barcelona sempat membidiknya usai ajang tersebut namun gagal. Sejak itu dilaporkan bahwa Fiorentina bersedia membiarkan Sofyan Amrabat pergi pada musim panas ini sehingga mendorong minat klub Liga Premier Inggris seperti Liverpool dan yang paling terdepan adalah Manchester United. Berbicara menjelang final Liga Konferensi Eropa antara Fiorentina kontra West Ham, Amrabat mengaku bahwa Liga Premier menjadi tujuan yang ideal. Tentu saja, Liga Premier adalah liga yang fantastis, salah satu yang terkuat di dunia. Akan menyenangkan bermain di sana suatu hari nanti, tapi bukan berarti saya hanya ingin pergi ke Inggris, karena Spanyol bagus, Serie A juga adalah liga yang bagus. Sepak bola telah banyak berubah, lebih mengandalkan fisik, Anda harus lebih menjadi seorang atlet, yang punya tempo dan intensitas lebih tinggi. Tentu saja, di Inggris intensitasnya sangat tinggi, jadi saya pikir itu cocok untuk saya. Manchester United dikabarkan masih belum menyerah untuk mendatangkan penjaga gawang FC Porto, Diogo Costa, pada musim panas tahun ini. Berita ini mungkin akan menjadi kabar gembira bagi para penggemar Manchester United, karena Diogo Costa adalah salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh para supporter untuk didatangkan oleh klub pada musim panas tahun ini. Dilansir dari CM Journal, Costa tampaknya akan meninggalkan tim Primeira Liga karena FC Porto harus mengumpulkan dana pada bursa transfer mendatang dan ia dianggap sebagai aset paling berharga mereka. United sedang mempersiapkan tawaran senilai 45 juta euro untuk mencoba mendatangkan sang kiper ke Old Trafford di musim panas. Ia akan bersaing dengan David De Gea untuk mendapatkan posisi nomor 1 di bawah Mister Gawang, di mana sang penjaga gawang asal Spanyol tersebut menyadari bahwa posisinya sebagai pilihan utama Erik ten Hag telah terancam oleh penampilannya belakangan ini. Aurelio De Laurentiis, Presiden Napoli, menegaskan tidak akan menjual para pemainnya. Satu momen buruk di Serie A dan sedang membangun era baru adalah alasannya. De Laurentiis juga ditanya tentang pasar transfer pemain Napoli, terutama tentang laporan bek Kim Min-jae yang berada di ambang kepindahan ke Manchester United senilai lebih dari 50 juta euro.
Namun, pria Italia tersebut menjelaskan tidak akan ada pemain yang dijual. Jika itu terjadi, maka mereka perlu pemain baru untuk didatangkan. Menurut Fabrizio Romano, Van de Beek mungkin akan meninggalkan Old Trafford di musim panas ini karena dia ingin mendapatkan menit bermain reguler. Pemain internasional Belanda tersebut tiba di United pada tahun 2020 dengan banyak kemeriahan dan harapan menyusul penampilannya yang mengesankan di Ajax, di mana ia membantu De Godenzonen mencapai semifinal Liga Champions. Namun, cedera dan performa buruk membuat Van de Beek tidak pernah menjadi sosok yang menonjol bagi Setan Merah. Van de Beek awalnya berjuang untuk tampil bagus ketika dia tiba di Old Trafford. Dia kemudian dipinjamkan ke Everton pada Januari tahun 2022, tetapi gagal membuat dampak. Saat Erik ten Hag tiba di United pada musim panas 2022, sepertinya karir Van de Beek di Inggris bisa bangkit kembali. Lagi pula, di bawah Ten Hag lah Van de Beek mampu menjelma menjadi pemain yang dikenal di dunia. Sayangnya, 2 cedera lagi membuatnya lebih terpuruk dan jarang dimainkan. Sementara dia mendekati pemulihan penuh, musim panas ini tampaknya bisa menjadi yang terakhir baginya di Old Trafford. Real Madrid bakal mengumumkan keberhasilan mereka menggaet bintang muda asal Inggris, Jude Bellingham. Raksasa Liga Spanyol tersebut bersiap mengeluarkan dana lebih dari 1,6 triliun rupiah agar bisa mendapatkan tanda tangan si Jude. Kehadiran Bellingham akan membuat lini tengah Real Madrid semakin sesak. Kondisi tersebut tentunya mengancam eksistensi Camavinga di tim reguler. Bukan rahasia umum, Man United sangat berminat guna memboyong pemain Prancis berusia 20 tahun itu ke Old Trafford. El Nacional mengklaim, MU tak terlalu pusing menggelontorkan 150 juta euro demi mengamankan tanda tangan Camavinga. Maklum, hampir setahun Manchester United mengarahkan bidikannya ke Camavinga. Namun raksasa Liga Inggris itu belum menemukan momen yang tepat untuk mendapatkan sang buruan. Uang tak jadi masalah. Tahun lalu, MU juga rela menguras kas sebesar 70,7 juta euro untuk bisa mengangkut Casemiro. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk meminjamkan Mason Greenwood di musim depan sebelum membuat keputusan akhir atas masa depan striker mereka. Sekarang Daily Mail memberitakan bahwa Manchester United mempertimbangkan untuk mengirim Mason Greenwood dengan status pinjaman sebelum mereka membuat keputusan akhir atas masa depan pemain mereka. Ini lantaran selain mereka masih ragu untuk menyambut kembalinya striker berusia 21 tahun, juga karena ada godaan dari beberapa klub Eropa untuk mengamankan jasa pemain berkebangsaan Inggris tersebut. Menurut Daily Mail, opsi yang mungkin bagi Mason Greenwood untuk mulai membangun kembali karirnya dengan status pinjaman adalah di Italia, Spanyol, dan Turki sebelum masa depan akhir atas tempatnya di Manchester United diputuskan. Bek Manchester United, Lisandro Martinez, mengaku puas dengan perjalanan dirinya pada tahun pertama bersama skuad Setan Merah. Martinez juga memberikan pujian mentalitas timnya yang berubah sejak kedatangan Erik ten Hag. Belakangan, Martinez mengaku puas dengan musim pertamanya di Old Trafford dan memuji mentalitas rekan-rekannya usai MU menutup musim ini di peringkat ketiga Premier League, mencapai final Piala FA dan memenangkan Carabao Cup. "Saya sangat bahagia berada di sini, ini adalah mimpi besar saya," kata Martinez kepada media klub. "Pantang menyerah adalah mentalitas saya mencoba menunjukkannya setiap kali menguasai bola, di setiap pertandingan, itulah yang saya sukai. Itu juga merupakan permainan saya, untuk memberikan semua yang saya miliki. Saya pikir sangat penting bagi saya untuk tenang saat menguasai bola, terutama saat mereka lawan menekan kami dan memberikan tekanan tinggi. Anda harus tenang, dan membuat keputusan yang tepat, jadi sangat penting ketika kami menguasai bola, untuk terus bermain, tidak gugup. Saya mencoba melakukan yang terbaik, memberikan banyak energi kepada tim dan memiliki sikap yang baik juga, dengan penuh semangat. Kami memiliki mentalitas yang sangat baik di sini dan kami telah mengubah banyak hal. Kami berada dalam kondisi yang baik, namun kami masih harus banyak berkembang." Terkait pelatih, ia juga suka memainkan sepak bola yang bagus, dan itu sangat penting. "Seperti yang telah saya katakan dalam banyak wawancara, sepak bola adalah kehidupan dan Anda harus berjuang untuk itu. Anda tidak bisa menyerah begitu saja di atas lapangan.